sebelum masuk kelas itu kita suruh berbaris dulu deh. Nah, sebelum berbaris itu kita biasa ada teman, ayo pancongnya di atas meja itu. Di atas meja. Di atas meja bangku sekolah gitu. Ayo pancong. Jadi tanggal 10 itu kita akan melaksanakan kegiatan sekaligus pencarian bakat atau pencarian talenta-talenta muda yang akan kita angkat. Apabila ada prestasi kita angkat setelah kejuaraan Gubernur Cup ini kita akan lanjut ke Porprov di Jambi. Akan kita lanjutkan lagi kalau memang prestasi kita akan kita lanjutkan ke Pornas di NTB yang rencananya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Olah-olah bersama saya Amrimus. Dan hari ini kita bersama dengan ketua dari komunitas olahraga Panco. Oh gitu. Itu dengan Pak Harin. Nah, mohon izin Pak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Harun? Gimana Pak hari ini hari Minggu ya Pak, kita syutingnya nih ya. Nah, di kantor gubernur, suasana rame. Terus di sini ternyata pas kita jalan-jalan ke sini ketemulah nih yang di belakang tuh lagi adu kekuatan tapi bukan rusuh-rusuh ya ketua ya. Nah, jadi mohon izin Ketua boleh memperkenalkan diri nih sama yang Jambi. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Harun Jaya atau biasa dipanggil Bang Harun ya. Bang Harun, ya. Ini saya dipercaya menjadi calon ketua Persatuan Bulat Tangan Indonesia. Bulat Tangan ya, namanya Panco, namanya Mor di bawah di nama persatuannya Persatuan Olahraga Bulat Tangan Indonesia. Itu sudah di Jambi. Kita ada cabang-cabang di kabupaten yang tidak kita rekrut orang-orangnya. Sekaligus kita di tanggal 10 sekaligus saya informasikan bahwa kita ada menggelar event Gubernur Cup Panco untuk mempersembahkan piala Bapak Gubernur Haris. Jadi tanggal 10 itu kita akan melaksanakan kegiatan sekaligus pencarian bakat atau pencarian talenta-talenta muda yang akan kita angkat. Apabila ada prestasi kita angkat setelah kejuaraan Gubernur Cup ini kita akan lanjut ke Porprov di Jambi. Akan kita lanjutkan lagi kalau memang prestasi kita akan kita lanjutkan ke Pornas di NTB yang rencananya akan dilaksanakan. Nah, kita akan mencari bibit-bibit untuk atlet olahraga Panco ini Mas. Oh gitu. Jadi nanti olahraga Panco ini juga akan dibina secara profesional lah nantinya. Benar. Menuju ke sana ya Ketua ya. Nah tapi sebelum itu Ketua, saya mau ini dulu. Ketua ini aktifnya sehari-hari lah selain di di komunitas di Pokti gitu ya. Selain di Pokti itu aktif di mana sih sebenarnya Ketua? Kalau saya ini sebenarnya pegawai negeri. Oh, sama Ketua. Sebetulnya iya pegawai juga. Sama ya. Jadi kebetulan saya diberikan amanat. Ini saya menjabat di Kabit, salah satu kepala bidang di PPR itu dinas bidang perumahan namanya. Oke. Saya tadi menjabat secara struktural. Harinya ya saya harus seperti biasa nyuwir ya, bahan mandi. Berarti artinya sama-sama abdi negara nih Ketua. Nah cuman saya bedanya saya hobinya di media senian. Jadi yang saya menariknya di sini ketika saya ditunjuk menjadi atau didaulat oleh pengurus pusat untuk menjadi pengurus ketua pengurus Panco di Provinsi Jambi ini, saya menarik karena Panco ini adalah kalau di zaman saya dulu, saya kelahiran 76 Mas. 76. Kalau saya sekarang sudah berusia 48 tahun. 48. Diberi kesehatan, yang besar, yang besar, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saya melihat Panco ini merupakan suatu
kebiasaan waktu zaman saya masih kecil, masih SD di tahun-tahun 80-an. Tahun 80-an? Ya, tahun 80-an, 84, 83, ya ketiga 84, kedua SD itu kadang sebelum masuk kelas itu kita suruh berbaris dulu deh. Nah, sebelum berbaris itu kita biasa ada teman, ayo pancongnya di atas meja itu, di atas meja bangku sekolah gitu, ayo panco. Jadi kita sebelum masuk kelas tuh macam-macam itu kegiatan kita selaku murid ya kan. Jadi saya mengingat panco dulu pernah saya lakukan di 40 tahun yang lalu gitu kan. Kata ketemu ini saya menarik juga di panco di sana. Saya melihat situasi saat ini kan kaum muda ini udah beda generasi Z beda karena mereka saat ini berkomunikasi bersosialisasi sama temannya itu ketika mereka berkumpul asik megang gadget. Oh gitu. Asik megang Android gitu kan. Game aja ya kan. Dengan adanya ini saya terpacu untuk memotivasi anak muda ya dari yang kecil sampai yang besar nanti mereka punya kegiatan untuk panco paling tidak di mana saja bisa dilakukan untuk ya berarti ingin membangkitkan semangat anak muda untuk bisa lebih banyak berinteraksi dengan benar sekali sama teman. Jangan kalau kata orang tuh gini gitu kan, katanya tuh sekarang tuh ada gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, katanya gitu kan. Ya jadi nongkrong yang harusnya ngobrol malah main itu. Sebenarnya kalau menurut saya gadget itu sebenarnya kalau digunakan dengan fungsi yang sebenarnya justru memanusiakan manusia, karena informasi teknologi itu justru memanusiakan manusia apabila tepat guna ya, tepat fungsinya, tepat sasarannya. Jadi maksudnya dari umur berapa boleh megang gadget ya kan. Nah, jadi dengan ketentuan-ketentuan itu kita bisa membatasi bahwa gadget itu sebenarnya bukanlah hal yang utama. Kita juga harus wajib berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan orang tua, bagaimana kita melakukan sopan santun secara yang lebih baik. Kalau kita nggak jarang berkomunikasi, apalagi kita bertemu kumpul asik-asik menjajah, padahal kita kumpul tuh. Tapi kita megang HP masing-masing, kan nggak bagus juga gitu. Itu aja mau kita pengen ketertarikan saya untuk menjadi pengurus Pokti di Perkumpulan Pokti. Ya. Nah, jadi Pokti ini mulainya kapan? Kalau Pokti ini saya rasa untuk sosialisasinya kita sudah sering melakukan sosialisasi di Palmerah Lama, di Gedung STQ. Di situ kita mengajak kawan-kawan yang olahraga jogging ini untuk bisa berinteraksi, mencoba gitu kan. Kita punya medianya, bisa bergabung dengan kita. Sekaligus memasarkan, mempopulerkan olahraga bola tangan ini khususnya untuk masyarakat PPT Jambi. Tapi ini udah berjalan berapa lama? Kurang lebih 5 bulan 6 bulan. 5 bulan 6 bulan tidak lumayan. Lumayan. Ini kita nanti tanggal 10 sekaligus pengukuhan, insyaallah kalau nggak ada halangan ya gitu. Sekaligus pengukuhan pengurusan posisi dan terpaksa. Oke, berarti akan di 10 Agustus nanti ya. Itu jadi yang saya punya lagi bahwa nanti tanggal 10 Agustus akan ada event dari Pokti Jambi ya untuk melakukan itu jatuh turnamen loh. Ya, turnamen itu turnamen. Turnamen. Yang bisa ikut itu siapa aja? Yang bisa ikut ya tentu kita akan memberikan kesempatan kepada kaula muda yang mungkin memiliki postur tubuh atau yang biasa nge-gym gitu kan, otot yang besar gitu. Dan itu kita klasifikasi untuk tingkatan kelas 75, under 75, up 75. Oh gitu. Ya, agar kita bisa membeda-bedakan dengan bobot gitu kan. Kelasnya seperti itu. Kalau di level anak ada nggak? Nah, kalau untuk level anak kita belum melaksanakan itu, belum. Karena kita hanya baru. Tapi berarti kalau ada batas usia nggak, Pak?
Kalau batas usia nggak ada, kalau batas usia. Kalau memang berat badannya 75 boleh masuk. Oke, di bawah 75, 75 dan di atas 75. Yang pasti untuk ini turnamen gunung kaki saya rasa orang yang tak masuk tidak mungkin kalau orang-orang kurus gitu ya. Karena olahraga ini olahraga dengan semua elemen seperti otot ya kan, konsentrasi, fokus, main semua di situ mas. Oke. Nah, ya bolehlah share dikit-dikit lah, hadiahnya berapa sih? Kalau untuk hadiah kita tahapan ini kita berikan hadiah dan piala gubernur. Hadiah sama uang ya, uang tunai. Sudah kita umumkan juga ya di media, karena kita masih mengandalkan dana subsidi dari sponsor-sponsor. Dari sponsor-sponsor. Ya, sponsor dan itu yang menjadi apa namanya penyandang dana. Oke. Ada acara donatur Cup ya, donatur Cup untuk di Batu ini. Berjanji. Nah kalau ini sedikit baru dan ini udah 5 bulan. Nah sepanjang perjalanan kegiatan itu yang Bang Harun lihat lah dari masyarakat itu setiap ada meja ini kira-kira tuh crowdednya berapa banyak tuh orang bakal ngumpul. Jadi gini, dengan adanya meja ini mereka masyarakat yang lalu lalang akan melihat nggak ada apa ya, nah, akan apa namanya mencuri perhatian yang lalu lalang. Akhirnya mereka melihat itu dan mendekati ke meja itu dan ternyata asik juga melihatnya. Itu baru bisa melihat. Mungkin ke depannya bisa menjadi pelaku atau menjadi atlet yang mencoba-coba untuk olahraga ini. Tapi sudah ada yang dari BPSnya selain yang memang mereka ada kesadaran berkumpul gitu di POKPI, ada nggak yang dari luar tuh emang udah nantang-nantangin gitu misalnya? Oh gitu. Kalau di luar kemarin kita udah ngirimkan atlet. Oh gitu. Kawan-kawan kita yang dari sini, yang dari kota, kita mana ada event di Palembang. Kita kirimkan 3 orang atlet untuk bertanding di Piala Palembang. Apa namanya? Palembang. Sumatera Selatan. Kita udah mengumumkan. Alhamdulillah kita masih jadi apa namanya? Ya belum ada memang di level jadi juara, tapi kita kedepannya sudah jadi perhitungan bagi mereka untuk Provinsi Jambi. Kita masuk ke profesional, di kelas profesional, dan kita juga kaget, kita baru sekali ngikut tapi kita langsung ditempatkan di kelas profesional. Akhirnya kita lumayan masuk putaran kedua, kita masih bertahan itu. Putaran ketiga kita kalah. Oke. Artinya ada potensi lah, ada potensi. Iya, ada potensi. Nah, Bang Harun nih kan ketua POKPI. Artinya ke depan nih ada nggak target-target yang mau dicapai? Misalnya kayak apakah POKPI nanti akan punya sektor sendiri, ataukah memang nanti ada pembinaan yang mendatangkan pembina profesional? Jadi gini, di momen pertama kali ke depannya kita memiliki target dalam hal popularitas olahraga bola hari ini di Jambi. Kita terus melakukan sosialisasi tiap minggu, kita melaksanakan adu pantu di daerah mana Seki itu. Nah, jangan lupa kita tanggal 10 ini juga kita melakukan pembibitan untuk wasit. Kita manggil apa namanya pelatih dan profesional untuk melatih wasit-wasit kita di Provinsi Jambi. Itu silakan ikut untuk bagi apa namanya anak muda yang mau mengembangkan bakatnya di sektor wasit. Kita berikan kesempatan di tanggal 10 pagi itu kita adakan apa namanya pelatihan wasit itu bersertifikat gitu. Oh gitu. Nah, itu kita udah bisa melaksanakan di tingkat nasional kalau kita udah punya sertifikat. Makanya kita sekarang di pelajarannya masih di tingkat mulai dulu. Nanti kita udah punya wasit sendiri, kita bisa melaksanakan event di tingkat nasional. Oke, nah, amin. Gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, sekretariat kita udah punya, sekretariat kita sudah pantas. Kita udah memiliki sekarang ini lebih kurang 5 meja. Di mana sekarang kita di SMP 16. Oh, di SMP 16. Jalan TV Sriwijaya. Oh, siap. Berarti akan datang ke sana. sudah datang ke sana. Kita juga bisa
alat olahraganya juga. Terus saya udah inilah udah proper untuk kemudian siap untuk mengajak warga Jambi lebih luas untuk bergabung di olahraga gulat tangan ini. Ya, alhamdulillah lah Mas, kita coba aja. Kan karena ini tahun pertama nih, kemarin ya. Karena sebelumnya belum ya. Belum ada. Belum. Dan juga dari Kormi berarti ini yang pertama nggak kalau nggak salah? Ya ini yang pertama, kalau menurut tahu saya yang memiliki legalitas untuk pelaksanaan, karena kita baru juga melakukan pengukuhan dan kita tidak keluar SK-nya dari pusat, tinggal pelantikannya aja nih. Oh udah SK keluar udah keluar dari pusat, saya selaku pengurus pastinya dari DPP, tinggal pengukuhannya lagi sama mereka nanti. Kita ngundang orang dari DPP juga udah hadir, sekaligus melantik kita. Nanti dihadiri oleh Ketua Kormi Pak Edi Purwanto, Ketua Kormi. Oh dihadir Pak Gubernur juga. Oke. Bang Harun, ini kan Bang Harun punya visi lah untuk masyarakat Jambi. Tadi kan ya, setidaknya sedikit-sedikit kan kita sudah dengar bagaimana Bang Harun tertarik untuk membangun Kormi ini agar anak-anak muda lebih berinteraksi, lebih peduli, terus juga lebih sehat, prima secara fisik gitulah ya. Karena di dalam tubuh Yang sehat harus terdapat jiwa yang kuat. mensana in corpore sano, luar biasa. Oke, Bang Harun sedikit nih penutup lah, pesan-pesan untuk masyarakat Jambi dan juga mungkin boleh sekaligus langsung diingatkan juga tentang event kita di 10 Agustus nanti, tentang turnamen kita dari Popti. Baik, terima kasih masyarakat Jambi agar mengikuti, dan kami memberikan ruang untuk acara World khususnya pertandingan panco di bawah olahraga papan bulat, olahraga tangan Indonesia. 10 Agustus kami akan melaksanakan event bertaraf Gubernur Cup, yang di dalam kasus ini kita melakukan penyeleksian atlet muda yang berbakat untuk Provinsi Jambi untuk prestasi ke depannya. Jangan lupa di tanggal 10 malam minggu ramai acaranya, dan mari kita hadiri, mari kita saksikan bersama-sama. Sekaligus panco adalah olahraga rekreasi, olahraga rekreatif, olahraga yang menurut saya edukatif, diberikan ruang bagi kita untuk berinteraksi bersama teman, sesama warga Jambi khususnya. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, itu dia tadi Bang Harun dari Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia Jambi. Dipersembahkan oleh